bisa tercapai dengan selamat. Yes! Tujuan dan peran engineering adalah merencanakan, mengkoordinir, memonitoring, dan mengontrol kegiatan engineering di job site berdasarkan desain tambang yang efisien dan aman, serta merencanakan dan mengevaluasi equipment performance serta progres performance produksi untuk mencapai profit yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya presentasikan terkait hasil dari revisi dari tim engineering, di mana nama timnya adalah jalur Oscar. Berikut adalah untuk profil timnya sendiri. Tim jalur Oscar ada di Departemen Engineering dengan fasilitator Bapak Triwarsono dan ketua adalah Bapak atau Mas Anggoro. Untuk notulen Ersandi, anggota Agustinus, ada Rudini, dan saya sendiri adalah kita adalah penampakan dari wajah-wajahnya. Kemudian kita lanjut ke untuk jadwal kegiatan sendiri, kita lakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Kemudian untuk masalah di Departemen Engineering, di kemarin kita akan pendataan masalah ada divisi survei sendiri di periode November sampai dengan Februari 2020 terdapat 4 masalah. Ini sampling vessel kurang, di vessel kurang update, pengurangan sistem kurang detail, dan boarding point kurang lengkap. Dari 4 hal tersebut, nah ini didapatkan kerugian paling banyak adalah di sampling vessel kurang. Ini dalam BCM adalah 17.948, atau apabila dinominalkan itu ada di $28.717 seperti itu. Paritonya adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah lembar pengesahan yang telah di ACC oleh Pak
Bambang Wahyu selaku project manager dan Pak Dewi selaku fasilitator. Dengan temanya adalah sampling vessel, kemudian untuk judulnya adalah meningkatkan ketercapaian target sampling vessel untuk menurunkan deviasi antara trafon dengan perhitungan survei dari aktual minus 5,33% menjadi plus minus 2%. Ini adalah gambarannya kenapa kita menggunakan plus minus, karena memang dari KPI yang sendiri kita ditoleransi hanya sebesar 2% seperti itu. Kemudian untuk faktor penyebab masalah, di sini terdapat dua jenis yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Untuk tidak bisa dikontrol sendiri ada material lembek, kemudian yang bisa dikontrol ada 4, yakni sebagai berikut: ada pengawas kurang perhatian volume muatan, tidak tercapai target sampling vessel, parameter muatan jumlah pengisian target vessel, dan pelaporan volume muatan vessel tidak aktual gitu. Nah, ini adalah dari keempat tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian secara nominal grup teknik, dimana yang kita tentukan mana yang paling dominan. Nah, dari data tersebut sendiri, mohon maaf sebelumnya apabila ada tidak sama dengan yang ada di slide dengan yang di makalah, yakni itu kemarin ada kita miss untuk copy paste data. Jadi untuk hasilnya adalah yang benar adalah sesuai yang di PowerPoint. Nah, untuk yang dominan sendiri ada 2, yakni pelaporan volume muatan tidak aktual dan tidak tercapai target sampling vessel. Kemudian karena ini masalahnya 4, kita coba selesaikan 3 dulu Pak, karena agar lebih baik hasilnya kita coba lebih banyak seperti itu. Nah, dari 3 tersebut akar masalahnya kemudian kita coba selesaikan. Nah, dari ketiga-tiganya kita coba menggunakan metode baru untuk sampling vesselnya sendiri, yakni menggunakan drone Pak. Dan untuk target cost perbaikannya yakni harga drone tersebut, ini estimasi kalau untuk dolarnya adalah 1998 atau sebesar 22 juta Pak. Alhamdulillah kemarin dari sisi website kita sudah mendapatkan untuk drone-nya Pak, yakni DJI Mavic 2 Pro seperti itu. Berikut adalah lembar pengusahaannya. Lah, ini adalah untuk melakukan perbaikannya Pak. Jadi selama ini kita yang adalah dilakukan secara manual, kita coba untuk lebih cepat dan lebih akurat, yakni menggunakan drone Pak. Hanya raw datanya berupa foto-foto, tetapi bisa didapatkan volume berupa DTM seperti itu ya, dari DTM-nya Pak. Nah, ini untuk keadaan sebelum perbaikannya, ini kita menggunakan survei Pak, dimana waktu untuk mengambil data itu cukup relatif banyak. Kemudian untuk hasil pengolahannya sendiri juga cukup lumayan Pak, dengan jumlah poin adalah hampir ke arah 300-an Pak. Kemudian ini juga Pak, keadaan sebelum perbaikan biasanya kita untuk pelaporan adalah sehari setelah data diolah, ya ini setelah survei mengukur, karena memang untuk survei mengukur sendiri adalah cukup lama biasanya jika sore, di besoknya baru bisa kita laporkan. Kemudian selama itu juga Pak, untuk hasil dari perbaikan survei dan trafon ada relatif cukup fluktuatif Pak, dan banyak minusnya juga. Jadi karena pelaporan lama dan hasilnya juga lama tersampaikan, jadi untuk kontrolnya kurang Pak. Ini kita coba untuk lebih cepat. Dan untuk setelah perbaikan Pak, jadi setelah perbaikan kita hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit Pak, jika material sudah berjajar lebih dari 1. Nah, untuk hasilnya juga kurang lebih sama Pak, dengan jumlah poin bahkan lebih akurat Pak, yakni di atas 1000 Pak. Kemudian jika terdapat 4 tumpukan juga lebih bagus juga Pak, ini data juga cukup akurat, jadi tinggal dibuat adalah boundary untuk perhitungannya aja Pak. Nah, ini Pak, karena pengambilan data dibutuhkan cuma waktu 15 menit dan pengolahan pelaporannya langsung diolah itu 1-2 jam, maka pelaporan bisa kita sampaikan langsung Pak, sehingga akan lebih aktual dan lossnya
akan segera langsung diketahui, langsung dieksekusi oleh tim produksi seperti itu Pak. Ini adalah keadaan setelah perbaikannya Pak, dimana sebelumnya tadi adalah minus 11%. Alhamdulillah untuk setelah perbaikannya untuk deviasinya adalah plus, ya ini plus 1,1%. Nah ini dimana masih dalam toleransi untuk di angka 2% seperti itu Pak. Secara kualitinya alhamdulillah ini kita mengembangkan pengetahuan baru Pak tentang mengenai perhitungan volume melalui analisa 3 dimensi dan alat yang tergolong baru. Kemudian secara cost kita memangkas deviasi rata-rata Pak dari yang sebelumnya tadi minus 5% harus sebesar 17.989 BCM menjadi plus positif ini 2007 BCM. Nah apabila ini tetap kita lanjutkan terus Pak, ini kita masih bisa potensi cost savingnya sebesar 29.993 seperti itu Pak. Kemudian shell delivery, nah ini mengurangi deviasi antara volume ujian survei dan volume prakon Pak, dimana targetnya adalah plus minus di angka 2%. Dan secara moral ini kita membantu pekerjaan dari tim survei Pak, dimana untuk anggota sendiri dan alat untuk survei sendiri hanya terbatas Pak. Untuk alat hanya ada 1 dan anggotanya hanya ada di 1 tim aja dengan total 6 orang seperti itu Pak. Dan secara safety Pak, pengambilan data lebih aman karena dilakukan dengan remote control, artinya kalau bisa kita seminimal mungkin mengurangi manusia yang bekerja di area kerja itu adalah semakin bagus Pak. Artinya tidak ada potensi bahaya misal untuk DT yang senggol untuk senggol DT atau sebaliknya Pak, seperti itu. Nah ini Pak untuk standarisasi dimana target minimal 2 minggu sekali, ini adalah sesuai dengan KPI survei Pak, masih continue. Dan dalam hal pelaporan maksimal 4 jam setelah versi data Pak, karena semakin cepat pelaporan akan semakin cepat ditemukan deviasi muatan dan akan langsung dieksekusi oleh tim produksi. Ini Pak untuk standarisasi yang selanjutnya, jika peta station sedang dibutuhkan oleh tim survei di lapangan, maka dipakai drone sebagai pengganti alat ukur sampling vessel Pak, dimana drone sendiri adalah alat survei tambahan yang alhamdulillah multifungsi Pak. Ini adalah nomor pengesahannya telah ditandatangani oleh Pak Fasilitator dan Pak Project Manager. Nah, ini adalah data penunjangnya Pak, dimana untuk muatan sendiri rencana akan dinaikkan sebesar 0,5 BCM, jadi akan lebih mudah kita mengontrolnya apabila menggunakan drone ini Pak, karena cukup terbang 15 menit langsung nanti akan bisa diolah Pak datanya, daripada menggunakan outer station yang sampai lebih daripada 2 jam seperti itu. Nah ini alhamdulillah untuk dari setup sendiri sudah meningkatkan Pak standarnya dari yang semula 10,5 BCM ini naik menjadi 11,5 BCM Pak, seperti itu. Ini untuk langkah selanjutnya kita lanjutkan pada bulan September sampai dengan bulan Februari tahun 2021 ya Pak. Cukup demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.